Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membuat tutorial kembali tentang SPSS tentunya. Namun sebelum itu saya mengajak kepada sahabat semuanya, mumpung saat ini sedang ada di bulan Ramadan, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih terjadi di negara kita tercinta Indonesia, mudah-mudahan diangkat segera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Dan tidak lupa pula kita doakan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit atau sedang isolasi mandiri karena COVID-19. Marilah sama-sama kita doakan agar saudara-saudara kita segera diberikan kesembuhan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang SPSS. Tentunya saya melihat analisis video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah. Kalau saya lihat itu ternyata memang mayoritas dari sahabat viewer memerlukan terkait dengan yang dasar gitu ya, berkaitan dengan univariat gitu ya. Jadi yang dasar-dasar itu sangat dibutuhkan oleh sahabat viewer. Pada kesempatan kali ini tutorial yang akan saya buat sesuai dengan judul pada video ini, yaitu saya akan mencoba membuat bagaimana cara kita membuat analisis tabulasi silang antara faktor demografi gitu ya, atau variabel independen khususon faktor demografi dengan variabel dependen dalam sebuah penelitian. Nah, biasanya kita sering lupa untuk menggunakan analisis ini. Padahal analisis ini ya, analisis tabulasi silang atau cross tabulation kalau kita kenal, ini bisa menggambarkan banyak hal pada data yang kita miliki ya, pada data yang sudah kita kumpulkan dari hasil penelitian. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara kita melakukan analisis tabulasi silang atau cross tabulation antara variabel independen yaitu faktor demografi dan juga variabel dependen. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke skenario yang sudah saya coba buat. Nah, di sini saya sudah menginput sebanyak 50 data orang responden. Tentunya ini hanyalah skenario saja, sahabat semuanya. Tentunya sahabat juga sudah memahami sekali tentang bagaimana cara melakukan input data pada SPSS. Apabila memang sahabat masih lupa atau barangkali perlu penjelasan lebih dalam lagi tentang menginput data, kemudian mengkategorikan data, sahabat bisa lihat pada video saya sebelumnya. Sahabat bisa masuk ke dalam channel YouTube Doni Nurhamsyah, kemudian sahabat cari tentang bagaimana cara menginput data. Atau akan saya tampilkan di atas layar gadget sahabat semua, rekomendasi videonya. Nah, di sini sesuai dengan yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita akan mencoba membuat tutorial tentang tabulasi silang antara variabel independen khususon faktor demografi dengan variabel dependennya gitu ya. Nah, di sini kita sudah punya 4 data faktor demografi ya. Faktor demografi di sini adalah JK. JK-nya adalah jenis kelamin ya sahabat ya. Kemudian pendidikan, ini tingkat pendidikan respondennya. Kemudian SP ini adalah status pernikahan ya sahabat ya. Ini silakan saja nanti sahabat buat saja gitu ya terkait dengan penyingkatan. Yang penting prinsipnya di sini pembuatan label pada judul-judul kolom di sini tidak boleh menggunakan spasi gitu ya. Dan diusahakan sesingkat mungkin. Kemudian setelah status pernikahan ada suku gitu ya. Kemudian dari ini adalah keempat, ini adalah data dari variabel independen faktor demografi gitu ya. Sedangkan yang terakhir ini adalah perilaku memakai masker. Ini adalah variabel dependennya. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan tabulasi silang antara keempat
faktor demografi ini terhadap variabel dependent ini gitu ya. Kita akan melihat gitu ya, sebenarnya apa sih yang akan dimunculkan dari proses analisis tabulasi silang ini gitu ya. Kemudian apa yang bisa kita dapatkan. Nah, nanti kita akan bahas ya sahabat ya. Nah, tentunya ini sangat sayang sekali ketika data kita sudah banyak gitu ya. Faktor demografinya banyak tapi kita tidak mencoba melakukan tabulasi silang. Itu sangat disayangkan sahabat. Jadi untuk kedepannya, jika sahabat sudah memiliki data penelitian seperti ini gitu ya, selain sahabat melakukan analisis univariat seperti biasanya, tambahlah satu lagi dengan analisis tabulasi silang gitu ya. Nah, tabulasi silang ini sebenarnya kita masih bisa kategorikan dia di bagian analisis univariat gitu ya. Meskipun dia udah dihubungkan gitu ya antara variabel independen dan dependen, tapi di sini pemaknaannya kita masih memaknai dia di variabel atau di analisis univariat gitu ya sahabat ya. Karena kita tidak akan melihat nilai sig-nya atau nilai P hitungnya gitu ya. Melainkan kita hanya melihat nanti frekuensi-frekuensinya saja. Kecuali tabulasi silang ini dilakukan pada uji chi-square gitu ya. Memang itu kodratnya uji chi-square, dia nanti akan disebut uji bivariat karena nanti pada akhirnya muncul nilai sig-nya atau nilai P hitungnya. Begitu ya sahabat ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja kita coba melakukan analisis gitu ya. Bagaimana cara kita melakukan analisis tabulasi silang atau cross tabulation antara variabel independen yang faktor demografi terhadap atau dengan variabel dependen di sini, yaitu perilaku memakai masker. Caranya sangat mudah sahabat, silahkan dicatat bagi sahabat yang barangkali memerlukan. Kita tinggal pilih analyze. Kemudian kita pilih descriptive statistik. Kemudian kita pilih cross tab. Ya, cross tab ini adalah cross tabulation atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah tabulasi silang gitu ya. Kita klik. Maka dia akan muncul tampilan seperti ini sahabat ya. Ada kotak yang di sebelah kiri dan juga kotak yang di sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kanan ada row dan juga kolom ya. Nah, kita masukkan di bagian row ini adalah faktor demografi gitu ya, atau variabel independennya gitu ya. Di sini ada jenis kelamin, kita klik shift ya, kita langsung blok saja status pendidikan, status pernikahan, suku asli. Nah, ini kita masukkan ke dalam row. Sedangkan variabel dependennya yaitu perilaku memakai masker, kita masukkan ke kolom. Seperti ini ya sahabat ya. Jangan salah untuk meletakkan tabelnya karena nanti akan sebenarnya bisa saja gitu ya. Namun nanti tampilannya kurang menarik gitu ya kalau kebalik gitu ya. Oke, setelah dimasukkan ke dalam row dan juga kolom, langkah berikutnya adalah kita cek ke bagian exact. Nah, di bagian exact test ini tidak usah kita lakukan perubahan ya, kita close saja. Kemudian di bagian statistik kita cek ya. Nah, di sini tidak perlu di checklist karena kita tidak akan menggunakan uji di sini gitu ya, salah satunya di sini gitu ya. Maka disilang saja. Kemudian di bagian cell, nah di bagian cell ini yang perlu kita checklist di bagian observe dan juga di bagian presentasenya, yaitu total ya. Kita buat presentasenya biar muncul angka presentasenya. Oke. Jadi hanya dua saja yang di checklist ya sahabat ya, observe dan juga total. Setelah itu kita continue. Pada bagian format dan bootstrap tidak usah dilakukan perubahan apapun. Setelah itu, setelah kita checklist tadi pada bagian cell ya, observe dan juga total dari presentasenya, kita bisa lakukan atau klik OK. Nah, maka dia akan muncul output seperti berikut sahabat ya. Nah, ini adalah output cross tab atau tabulasi silang antara tadi variabel independen khususnya faktor demografi dengan variabel dependen di sini gitu ya. Seperti biasa cara kita membaca output gitu ya, kita harus mulai terlebih dahulu dari cache processing summary-nya. Di sini kita akan melihat tingkat kevalitannya atau apakah terdapat data missing pada analisis yang kita lakukan. Ya, kita lihat N di sini. N-nya adalah 50 semua. Artinya sesuai ya sahabat ya. Sementara di missing ini N-nya juga dia 0. Artinya dari input data yang kita lakukan tadi tidak terdapat kesalahan gitu ya. Sehingga analisis ini bisa kita lanjutkan. Nah, langsung kita coba masuk ke tabel berikutnya. Nah,
Ini kita lihat dulu yang tabel yang ini, sahabat, ada tanda merah di sini ya, yang ada kursor saya di sini. Nah, inilah yang disebut dengan tabel atau tabulasi silang, gitu ya. Tabulasi silang. Inilah yang disebut dengan tabulasi silang. Yang pertama tadi kita akan melihat tabulasi silang antara faktor jenis kelamin dengan perilaku memakai masker, gitu ya. Gimana sih? Kemudian bagaimana cara kita membacanya, gitu ya. Nah, dia akan muncul seperti ini, sahabat ya. Ini ada di sini adalah bagian row tadi adalah jenis kelamin, kemudian di bagian kolomnya adalah perilaku memakai masker, gitu ya. Di jenis kelamin itu ada dua, laki-laki dan juga perempuan, sedangkan di perilaku memakai masker ada rajin dan tidak rajin. Dari data ini sangat luar biasa ya, sahabat ya, bisa menggambarkan karakteristik dari responden penelitian kita. Kita ambil contoh. Bagaimana cara kita membaca tabel ini, gitu ya. Oke, dari sini, dari tabel ini, gitu ya, didapatkan bahwa jenis kelamin responden yang laki-laki, kita nih cara bacanya ya, jenis kelamin responden yang laki-laki itu perilaku menggunakan masker yang rajin itu terdapat 15 orang. Ya, 15 orang. Atau kalau kita presentasekan, dia jadinya 30%, gitu ya. Sedangkan yang jenis kelamin perilaku memakai masker yang tidak rajin itu ada 11 orang. Atau kalau dipersenkan dia 22,0%, gitu ya. Nah, sedangkan jenis kelamin perempuan, ya, jenis kelamin perempuan perilaku menggunakan masker yang rajin itu ada 6 orang atau 12%, sedangkan yang tidak rajin ada 18 atau 36%, gitu ya. Nah, ini bisa kita baca, sahabat, datanya. Karena kalau univariate yang biasa saja, deskriptif yang biasa saja, dia tidak bisa melihat tabulasi silang ini. Yang dikatakan silang itu kita bisa melihat silang gini ya, sahabat ya. Laki-laki yang rajin berapa, yang tidak rajin berapa. Perempuan rajin berapa, yang perempuan tidak rajin berapa. Gitu ya. Ini tabel yang pertama. Kemudian tabel berikutnya kita coba cek lagi ya, sahabat ya. Status pendidikan terhadap perilaku memakai masker, gitu ya. Kita lihat, tadi pendidikan itu ada 3, dasar, menengah, dan tinggi. Ya, perilaku memakai masker ada 2, yaitu rajin dan tidak rajin ya. Sekarang kita bisa lihat di sini. Ternyata status pendidikan yang dasar ya, dasar itu sekolah dasar ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan perilaku memakai masker, ternyata terdapat 14 yang rajin. Kemudian 0 yang tidak rajin. Kemudian pendidikan menengah gitu ada 0 yang rajin, ada 24 yang tidak rajin. Sedangkan pendidikan tinggi ada 7 yang rajin, ada 5 yang tidak rajin. Nah, ini kita bisa maknai ya, sahabat ya, di sini. Nah, tentunya di sini tadi saya sampaikan di awal bahwa data yang saya input adalah data skenario, gitu ya, skenario. Sehingga tidak data yang sesungguhnya. Mungkin kalau data yang sesungguhnya, ini kita bisa lihat nih. Biasanya pendidikan yang lebih tinggi dia pengetahuannya lebih tinggi, gitu ya, biasanya. Namun tidak juga bergaris lurus dengan sikapnya sebenarnya. Makanya di sini saya coba sebagai contoh saja ya, sahabat ya, sebagai contoh saja. Oke, kemudian tabel berikutnya status pernikahan dengan perilaku memakai masker. Ya, status pernikahan yang sudah menikah itu ada 18 yang rajin dan 29 yang tidak rajin dalam memakai masker ya. Kemudian yang belum menikah itu ada 3 yang rajin, ada 0 yang tidak rajin, gitu ya, sahabat ya. Oke, berikutnya. Tabel berikutnya adalah suku asli responden ya, terhadap perilaku memakai maskernya. Di sini tadi saya membagi 2 gitu ya. Ini hanya contoh ya, sahabat ya. Hanya skenario data. Jadi sukunya adalah suku Jawa dan bukan Jawa. Ternyata suku Jawa itu ada yang rajin sebanyak 14 orang, sedangkan yang tidak rajin 20 orang, gitu ya. Kemudian yang bukan Jawa itu yang rajin ada 7 orang, yang tidak rajin ada 9 orang, gitu ya, sahabat ya. Kenapa penting tabulasi silang ini kita lakukan? Selain tadi kita ingin mengetahui bagaimana nih dari faktor demografi terhadap variabel dependennya, gitu ya. Data ini bisa kita gunakan untuk intervensi berikutnya, sahabat. Contoh tadi di sini, misalnya, ya. Kalau sudah menikah ini ternyata lebih banyak yang tidak rajin daripada yang rajin, gitu ya. Artinya ketika kita ingin melakukan penelitian lagi, kita bisa fokus kepada yang sudah menikah ini, gitu ya. Karena di sudah menikah ini ternyata masih banyak yang tidak rajin dibandingkan yang belum menikah, contohnya, gitu ya. Kemudian contoh berikutnya misalnya pendidikan tadi ya. Ternyata dari data pendidikan ini, gitu ya,
dasar itu ada 14 yang rajin gitu loh. Sedangkan yang tinggi itu ada 7 yang rajin. Ini banyak yang dasar gitu ya. Artinya kita bisa melakukan pendidikan atau melakukan intervensi berikutnya pada responden dengan karakteristik pendidikan yang status pendidikannya tinggi gitu ya. Jadi bisa lebih spesifik sehingga sasaran intervensi kita, sasaran penelitian kita akan lebih bisa didapatkan gitu ya. Kemudian hasil yang kita dapatkan pun akan lebih menggambarkan situasi yang sebenarnya, menggambarkan populasi begitu ya sahabat ya. Bagaimana sahabat? Bisa dipahami ya sahabat ya tentang tabulasi silang antara variabel independen faktor demografi ya terhadap variabel dependennya. Dalam hal ini di sini adalah perilaku memakai masker gitu ya sahabat ya. Mudah ya sahabat ya, pastinya sangat mudah sekali. Mudah-mudahan sahabat bisa memahami penjelasan yang saya sampaikan ini gitu ya, dan bisa berguna penjelasan yang singkat ini bagi sahabat sekalian yang saat ini sedang berjuang menyelesaikan tugas akhirnya, baik skripsi, tesis, disertasi ataupun karya ilmiah lainnya. Itu ya sahabat ya. Apabila memang sahabat merasa masih bingung gitu ya, sahabat boleh berdiskusi, tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya respon komentar-komentar dari sahabat semuanya. Baiklah, mungkin sekian video tutorial pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya persilahkan kepada sahabat yang ingin share video-video yang ada di channel YouTube Doni Nurhamsyah. Barangkali dengan kita men-share, kita bisa berbagi pengalaman, pengetahuan kepada orang yang saat ini sedang membutuhkan. Kemudian saya haturkan juga terima kasih kepada sahabat sekalian yang sudah subscribe, like, komen pada channel YouTube Doni Nurhamsyah. Terima kasih sahabat. Mudah-mudahan video-video di sini bisa membantu kita semuanya. Dan mungkin sekian video tutorial pada kesempatan kali ini. Terima kasih sahabat sudah setia menonton pada video channel YouTube, pada video yang ada di channel YouTube Doni Nurhamsyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.